warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan catatan Aisyah. Di sini saya ingin membahas tentang perempuan akhir zaman yang krisis rasa malu. Kita tahu bahwa rasa malu untuk perempuan itu sangat penting. Rasa malu ini adalah mahkotanya perempuan. Mahkota seorang wanita itu terletak pada rasa malu. Bukan yang di atas kepala, tapi rasa malu ini terletak di dalam hatinya perempuan itu sendiri. Mahkota perempuan ada di dalam hatinya perempuan, yang dimana ketika di dalam hatinya ditanamkan rasa malu, maka dia sedang menanamkan tembok kemaksiatan antara dirinya dengan kemaksiatan. Yang kita tahu bahwa sekarang ini perempuan tanpa rasa malu, mereka memperlihatkan lakukan tubuh, memperlihatkan kecantikan mereka sedemikian mungkin gimana caranya untuk bisa menarik penonton di sosial media mereka. Bahkan untuk alasan ekonomi, mereka menjual mahkota itu sendiri, yaitu rasa malu, sehingga mereka bermaksiat, mereka menjual harga dirinya dan menurunkan martabat dirinya sebagai perempuan. Sedangkan yang kita tahu bahwa di zaman sebelum Islam datang, itu di Arab, di zaman jahiliyah Arab, itu perempuan-perempuan sangat tidak dihargai, bahkan dianggap sebagai aib dalam keluarga, sehingga ketika mereka mendapatkan anak perempuan, mereka menguburnya hidup-hidup. Bahkan contoh seorang sahabat bernama Umar bin Khattab, dia sebelum menjadi seorang sahabat Rasulullah, di zaman jahiliyahnya dia pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Di sini betapa hinanya perempuan di mata orang Arab jahiliyah zaman dulu. Dan akhirnya datanglah Islam yang dimana memuliakan perempuan, mengangkat derajat perempuan. Dan di sini wanita-wanita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, seperti menjadi seorang pelacur dengan mengatasnamakan ekonomi atau menjual tubuhnya untuk dipandang oleh laki-laki dengan alasan ekonomi atau kekurangan uang, dan misalkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan, tapi mereka gak tahu gimana caranya untuk mendapatkan itu. Sedangkan perempuan itu adalah aurat. Jadi ketika dia keluar rumah itu, kenapa di Islam menyuruh perempuan untuk menutup auratnya? Karena seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat yang bisa menjadi fitnah. Yang lebih parah lagi, mereka menampakkan aurat hanya untuk mencari penonton, mencari popularitas atau sensasi di dunia maya, untuk mendapatkan followers, untuk mendapatkan cuan dari sosial media, yang kita tahu bahwa sangat-sangat mudah untuk mencari uang dari sosial media. Tapi gimana caranya untuk menaikkan pamor, menaikkan penonton itu sendiri? Kalau dirasa perempuan itu jauh lebih mudah, karena kan mereka memiliki lakukan tubuh yang indah, kecantikan yang indah, yang dimana mereka bahkan memperlihatkan aurat hanya untuk mendapatkan pamor itu, mencari penonton yang banyak dengan membuka aurat tanpa rasa malu. Di sini memang tidak kita pungkiri ya, bahwa terkadang wanita harus bekerja keras karena kondisi, atau terkadang mereka dituntut untuk membantu suami karena kondisi tertentu. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa kita tuh tidak boleh meninggalkan rasa malu atau sifat malu itu sendiri, karena sifat malu ini adalah model hidupnya bagi seorang wanita. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu.
Jadi rasa malu ini sangat-sangat penting di umat Islam, karena rasa malu ini adalah sebagian dari iman. Dan di sini kenapa sih sebagian dari iman? Karena ketika kita memiliki rasa malu, ada benteng yang membentengi kita dengan maksiat. Jadi rasa malu ini menjaga kita dari perbuatan buruk, menjaga kita dari maksiat-maksiat yang membuat kita tuh jatuh dalam dosa-dosa yang misalkan zina. Misalkan kita contoh, kalau perempuan bisa melakukan zina, berarti sudah hilang rasa malunya. Kalau laki-laki melakukan zina itu karena mungkin hancurnya, berantakannya sholatnya. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan perempuan kehilangan rasa malu, bahkan dia bisa melakukan apapun yang tidak sopan, yang senonoh, yang bahkan menjual harga dirinya, menjatuhkan martabat dirinya sebagai perempuan, yang dimana perempuan itu sendiri dalam Islam sudah dimuliakan, diangkat derajatnya. Kapan seorang wanita berzina? Ketika ia kehilangan rasa malu. Makanya kenapa perempuan yang solihah itu salah satu sifat pemalu. Jadi perempuan solihah itu pas Allah berfirman bahwa perempuan solihah itu ciri-ciri salah satunya adalah memiliki rasa malu. Ketika dia memiliki rasa malu, tidak mungkin dia akan melakukan maksiat, dan dia tidak akan mungkin tergoda untuk melakukan zina itu sendiri. Jadi ciri-ciri wanita solihah itu salah satunya adalah rasa malu itu sendiri. Karena rasa malu itu benar-benar sangat penting untuk perempuan, untuk apalagi terutama di dunia akhir zaman ini. Perempuan sudah dengan bebasnya memperlihatkan aurat, dengan bebasnya menjual semua rasa malunya itu hanya untuk dapat uang, hanya untuk alasan ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi perempuan yang memiliki rasa malu itu sangat-sangat langka untuk zaman sekarang. Dan bukan berarti ketika dia punya rasa malu, bukan berarti dia adalah perempuan yang terbelakang, tapi justru perempuan yang terjaga. Ibarat sebuah mutiara yang kalau misalkan emas itu kenapa berharga? Karena proses pendapatan emas itu sendiri kan sulit. Sesuatu yang sulit didapatkan itu akan memiliki nilai harga jual yang sangat tinggi. Contoh mutiara, semakin dalam di dalam dasar laut, dia akan didapatkan dalam dasar laut. Semakin sulit didapatkan mutiara itu harganya pun akan sangat-sangat mahal nilainya. Nah, perempuan kalau semakin dia tertutup, semakin dia memiliki rasa malu, itu sangat berharga harganya. Dia semakin sulit untuk mendapatkan, berarti semakin tinggi nilai moral hidupnya, nilai perempuan itu sendiri semakin mahal. Karena dia memiliki rasa malu yang tinggi, dia menutupi dirinya dengan sebaik-baik mungkin sebagai seorang perempuan. Ada hadis Rasulullah yang dimana Rasulullah SAW bersabda bahwa malu bagian dari iman, dan iman itu tempatnya di surga. Jadi ketika kita malu, kita sedang menebalkan keimanan kita. Ketika kita memiliki rasa malu, memelihara rasa malu, berarti kita sedang mempertebal iman kita untuk kita menjaga diri kita dari fananya dunia, dari tawaran-tawaran dunia yang kenikmatannya hanya sesaat, yang semu, yang dimana kalau kita terjun ke dalam kenikmatan itu, maka ketika kita pulang ke akhirat pun kita tidak akan selamat, karena kita tergoda dengan dunia itu, dengan kenikmatan dunia yang bisa membuat kita terjun dalam kemaksiatan. Di hadis ini yang mengatakan bahwa malu adalah bagian dari iman, dan iman itu tempatnya di surga, ini menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa rasa malu adalah sifat yang sangat penting bagi seorang muslim, terutama muslimah.
dan bahkan bisa mengantarkan seseorang masuk surga. Lalu rasa malu membuat wanita menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, dan menjaga dirinya dari fitnah. Karena kita tahu bahwa wanita itu adalah seluruh anggota tubuh wanita, suaranya atau lekukan tubuhnya itu adalah fitnah. Jadi ketika perempuan itu disarankan lebih banyaknya diam di rumah, karena ketika dia udah keluar dia akan dihiasi sama syaitan. Untuk hadis yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tidak memiliki rasa malu maka berbuatlah sesukamu. Di sini hadis ini mengatakan bahwa jika kita tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu, lakukanlah apa yang kamu mau, lakukan, tidak peduli harga dirimu itu sendiri. Bahkan jika kamu ingin mendapatkan ekonomi, uang yang maksudnya jika kamu ingin memiliki harta atau mengatasnamakan beralasan tentang ekonomi, maka lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan tanpa takut terhadap dosa atau maksiat itu sendiri. Di sini perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang memelihara rasa malunya, menjaga rasa malunya. Dan perempuan yang solihah adalah wanita perempuan yang masih terjaga kesuciannya karena rasa malunya yang masih ia pelihara. Dan di akhir zaman ini tidak apa-apa kita kehilangan kenikmatan dunia untuk demi menjaga rasa malu kita. Akhir kalam, semua perkataan jika ada kesalahan itu semua kesalahan dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi perempuan-perempuan yang bisa menjaga rasa malu kita di zaman sekarang ini yang sudah sulit untuk dipertahankan. Semoga kita menjadi wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang menjaga fitrah diri kita sebagai seorang perempuan yang memelihara rasa malu kita. Karena perempuan salihah adalah perempuan-perempuan yang bisa mengalahkan bidadari-bidadari syurga. Akhir kata, wassalamualaikum